anak-anakku, kali ini kita akan mempelajari materi turunan. Nah, materi turunan ini merupakan materi lanjutan dari limit fungsi aljabar. Jadi, kalau kalian sudah memahami limit fungsi aljabar, berarti untuk turunan itu bisa lebih mudah dan lebih dipahami lagi. Nah, di sini Ibu sudah menyajikan sebuah video pembelajaran yang isi-isinya itu rumus-rumus beserta contoh-contohnya. Kita simak sama-sama ya. Selamat menyaksikan. Oke, kita perhatikan di sini ada beberapa rumus turunan fungsi. Yang pertama itu, jika fx-nya sama dengan c, maka f aksen atau turunan dari fx tersebut adalah 0. Contohnya di sini kita punya fx sama dengan 5, maka f aksen x-nya atau turunan x-nya sama dengan 0. Kemudian jika fx-nya 100, maka turunannya adalah 0. Jadi kalau tidak ada variabelnya angkanya itu, maka kalau diturunkan itu menjadi 0. Kemudian yang kedua, jika fx-nya sama dengan cx, maka turunannya sama dengan c. Contoh, fx-nya 10x, maka turunannya sama dengan 10. Kemudian jika fx-nya sama dengan 6x, maka turunannya 6. Jadi kesimpulannya, apabila ada variabelnya x dan berpangkat 1, jika diturunkan si x-nya itu akan hilang, bersisalah angkanya. C, jika fx-nya sama dengan cx pangkat n, maka turunannya sama dengan cn x n dikurangi 1. Jadi c-nya dikalikan dengan si n pangkat yang tadi. Kemudian pangkatnya tadi dikurangi 1. Contoh, fx-nya sama dengan 2x pangkat 3. Berarti c-nya berapa? 2, n-nya 3. Maka turunannya 3, si pangkatnya dikedepankan dikalikan dengan angka 2. 3 kali 2, x, yang 3-nya dikurangi 1, jadi 2. Maka 3 kali 2, 6, 6x pangkat 2. Kemudian jika fx-nya 7x pangkat 5, berarti 5 kali 7x pangkat 5 kurangi 1, 4. 35x pangkat 4. Kemudian jika fy-nya 2x pangkat 6, maka turunan dari y tersebut adalah 6 kali 2 y pangkat 5, yaitu 12y pangkat 5. C, jika fx sama dengan ux dikali px, maka turunannya sama dengan u aksen x dikali vx tambah ux kali v aksen x. Di sini kita punya contoh. Diketahui sebuah fx sama dengan 2x tambah 1 dikali 3x kurangi 2. Tentukan dari turunan tersebut. Nah, untuk menjawabnya, kita misalkan dulu sebuah fx ini, di mana 2x tambah 1 itu sebagai u. Kemudian 3x dikurangi 2 itu sebagai pi. Nah, si u dan v ini kita turunkan terlebih dahulu. Oke, kita sudah misalkan u-nya itu 2x tambah 1. Nah, kita turunkan si u yang tadi. Kita sudah tahu bahwa 2x jika diturunkan itu sama dengan 2. Kemudian 1 jika diturunkan itu sama dengan 0. Berarti sudah cukup saja angka 2. Berarti turunan dari 2x tambah 1 itu sama dengan 2. Kemudian pi-nya yaitu 3x dikurangi 2. Kita turunkan v tersebut. Berarti 3x menjadi 3. Negatif 2 menjadi 0. Berarti untuk v aksennya itu adalah 3. Nah, kemudian tulis kembali rumusnya. Rumus yang tadi jika perkalian itu menjadi penjumlahan. Di sini kita punya rumus fx sama dengan u aksen x dikali vx tambah ux kali v aksen x. U aksennya sudah ada berapa? 2. Vx-nya 3x dikurangi 2. Kemudian ditambah ux, yaitu 2x tambah 1. Dikali v aksen x, yaitu 3. Sudah. Kemudian selanjutnya kita kalikan silang.
2 dikali 3x, 6x. 2 kali min 2, min 4. Tambah dari belakang, bisa juga dari depan, 2x kali 3, 6x. Tambah 1 kali 3, 3. Nah, di sini berhubung x-nya yang pangkat satunya ada 2, maka kita jumlahkan. 6x tambah 6x, 12x. Yang tidak mengandung variabel, kita jumlahkan juga. Negatif 4 tambah 3, negatif 1. Nah, itu untuk turunannya dari f aksen x tersebut adalah 2x dikurangi 12x dikurangi 1. Itu adalah cara pertama. Berikutnya ada cara kedua selain ini. Perhatikan ya. Baik, kita simak untuk cara kedua ya. Yang cara kedua kita tulis kembali rumusnya, maaf, soalnya di sini fx sama dengan 2x tambah 1 dikali 3x dikurangi 2. Nah, untuk cara kedua ini kita kalikan silang. Nah, di sini Ibu sudah kasih tanda ya, sudah masing-masing dikalikan. Yang pertama, 2x dikali 3x, x-nya sama-sama pangkat 1. Jika perkalian perpangkatan, maka pangkatnya menjadi jumlah ya. Pangkatnya 1 sama-sama 1, berarti 1 tambah 1 jadi 2. Berarti 2 kali 3, 6. 6x pangkat 2. Kemudian 2x dikali negatif 2, negatif 4x. Kemudian 1 dikali 3x, 3x. 1 kali negatif 2, negatif 2. Nah, di sini ada yang sama pangkatnya, x-nya itu variabelnya 1, yaitu negatif 4x dan 3x. Apabila ada yang sama pangkatnya, maka berlaku dijumlahkan atau dikurangi. Kita jumlahkan. 6x pangkat 2 masih tetap negatif 4x ditambah 3x, berarti negatif 1x. Cukup tulis negatif x dikurangi 2. Nah, sudah dapat, sudah diuraikan dari soal tadi. Sekarang kita turunkan f aksen x dari 6x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 2. Kita sudah tahu jika turunan dari pangkatnya itu berarti pangkatnya dikalikan. 2 kali 6 x, 2 kurangi 1 jadi 1. 2 kali 6 x dikurangi turunan dari x 1x berarti 1. Turunan dari 2 yaitu 0. 2 kali 6, 12 x dikurangi 1. Nah, begitu untuk cara kedua. Silahkan lebih mudah yang mana, silahkan kalian bisa memilihnya sendiri. Nah, di sini berarti sama ya isinya. Cara ke-1 dan cara kedua itu turunannya itu adalah 12x dikurangi 1. Jika fx sama dengan ux per vx, maka turunannya itu u aksen x kali vx dikurangi ux kali v aksen x per px kuadrat. Contoh dari rumus yang tadi, jika y sama dengan 3x dikurangi 4 per 2x kurang 3, turunan pertama dari y tersebut adalah di sini y-nya itu sama dengan 3x kurang 4 per 2x dikurangi 3. Seperti yang tadi, kita misalkan dulu u-nya itu adalah 3x dikurangi 4. Nah, si u yang tadi kita turunkan. Berarti turunan dari 3x itu sama dengan 3. Turunan dari negatif 4 sama dengan 0. Berarti cukup ditulis angka 3 saja. Kemudian Vx-nya kita misalkan sebagai 2x dikurangi 3. Kita turunkan V-nya, maka turunannya adalah 2x menjadi 2 dan negatif 3 menjadi 0. Cukup ditulis 2 saja. Nah, kemudian kita substitusikan pada rumusnya. Rumusnya itu adalah turunan dari y aksen x sama dengan u aksen x kali Vx kurangi ux kali v aksen x per Vx pangkat 2. U aksennya berapa? 3. Vx-nya 2x dikurangi 3. Ux-nya 3x kurang 4. Vx-nya, v aksen x-nya 2.
per Vx dikuadratkan, berarti 2x dikurangi 3 dipangkatkan 2. Oke, kita kalikan. 3 kali 2x, 6x. 3 kali min 3 min 9 dikurangi 3x kali 2, 6x. Min 4 kali 2, min 8. Per 2x kurang 3 dipangkatkan 2. Nah, di sini y aksen x-nya itu kita buka kurungnya. 6x dikurangi 9, negatif kali 6x, negatif 6x. Negatif kali negatif 8, positif 8. Per 2x dikurangi 3 dipangkatkan 2. Nah, tadi dari y aksen sama dengan 6x tambah 9 kurangi 6x tambah 8 per 2x tambah 3 dipangkatkan 2. Nah, di sini ada yang sama variabelnya dan berpangkat sama, yaitu 1. Kita jumlahkan atau kurangi. 6x dikurangi 6x 0. 9 tambah 8 17 per 2x tambah 3 dikuadratkan. Nah, sebetulnya sampai sini juga kalian isinya itu sudah betul kalau kalian sampai mengisi di sini. Nah, kalau misalkan di soal dimintanya yang 2x tambah 3 itu dikuadratkan, itu hasilnya akan seperti ini. Berarti 17 per, nah caranya 2x pangkat 2, 2 pangkat 2, 4. X pangkat 2, X pangkat 2. Berarti menjadi 4x pangkat 2. Kemudian si pangkat 2-nya dikalikan dengan 2x. 2 kali 2x, 4x. Dikali 3, 12x. Tambah 3 pangkat 2 yaitu 9. Nah, cukup sampai di sini. Jadi, untuk yang checklist 1 itu sudah betul. Kalau yang double checklist itu lebih baik lagi. Nah, mungkin kalian bisa memahaminya ya. Contoh lain, diketahui sebuah fx sama dengan 5x pangkat 3 kurangi 3x pangkat 2 dikurangi 5x tambah 3. Dan f aksen x adalah turunan pertama. Maka nilai dari turunan 2 atau f aksen 2 adalah, nah kita jawab ya. Di sini punya soalnya itu fx sama dengan 5x pangkat 3 kurang 3x pangkat 2 kurangi 5x tambah 3. Nah, soal ini kita turunkan dulu terlebih dahulu. Berarti f aksen x 3 kali 5x pangkat 2. Sudah paham lagi ya. Kemudian 2 kali 3x pangkat 2. Turunan dari 5x 5, turunan dari 3 0. 3 kali 5 15x pangkat 2 kurangi 6x pangkat 2 dikurangi 5. Nah, sudah dapat turunannya yaitu 15x pangkat 2 kurangi 6x pangkat 2 dikurangi 5. Nah, yang ditanyakan itu nilai turunan jika x-nya 2. Berarti substitusikan 2 tersebut pada angka-angka yang telah diturunkan tadi. Berarti 15 dikali 2 pangkat 2 dikurangi 6 kali 2 pangkat 2 kurangi 5. 2 pangkat 2 itu 4. 15 kali 4 kurangi 2 pangkat 2 4. Kemudian dikurangi 5. 15 kali 4 dikurangi 6 kali 4 dikurangi 5. Berarti 60 kurang 24 kurangi 5. Maka f aksen 2-nya sama dengan 42. Baik anak-anak, untuk pembahasan turunan fungsi aljabar cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dan bisa mengaplikasikannya melalui soal-soal latihan yang diberikan oleh ibu. Terima kasih, semoga bermanfaat.